Selamat siang dan selamat datang dalam webinar melanjutkan perjuangan pahlawan bagi generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Agaknya kita perlu berterima kasih ya kepada teknologi, karena meskipun terpisah dalam jarak, kita masih bisa terhubung nih dalam platform ini. Baik, saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehingga dapat menerima materi yang akan disampaikan nanti. Karena pada hari ini, saya, Maria San Francisca, Duta Genre 2 Banyumas 2020, akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dari Media Faktual, Gramedia Post, Kabar Sulsel, Pilar NKRI, dan berita merdekaonline.com. Kemudian ada dari founder Duolaki Channel, keempat pembicara kita dan rekan-rekan webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Webinar ini merupakan webinar ke-13 yang diselenggarakan oleh Duolaki Channel selama era pandemi ini. Dan kali ini kita kedatangan ketiga pembicara yang tentunya akan menginspirasi dan juga memotivasi kita spesial di Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara-pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, ada Ibu Sita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang dalam kesempatan ini berhalangan hadir. Lalu, yang kedua, ialah Mbak Latifah Al-Ansori, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, bidang pemilih pemula dan milenial periode 2019-2024. Kemudian yang tidak kalah luar biasanya adalah Kak Laureta Fenicia Goni dari Senior Account Executive. Dan yang terakhir adalah Kak Godlas Hadisa Putra Harianja, seorang mahasiswa S2 Korea Selatan. Dan kita akan didampingi oleh moderator kita pada sesi tanya jawab pada siang hari ini ya, yaitu adalah Kak Karis dan Kak Usia. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, saya mau mengajak hadirin sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk tetap mengaktifkan mikrofon, karena lagu akan dipimpin oleh Gloria Ines Riandini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Indonesia tanah airku, tanahku darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Rangkaian acara selanjutnya adalah sesi pertanyaan atau tanya jawab yang segera akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber. Kepada Kak Usia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak host kita Maria dan Guru Gloria Rian Antini yang sudah menyanyikan Indonesia Raya. Izinkan saya ingin memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Ujia Gresanto Perangin-Angin. Saya adalah mahasiswa STTII Medan. Dan sebelum masuk sesi tanya jawab, saya akan memperkenalkan biografi para pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Haji Jita Anjani SSOS MSc, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, S1 Universitas Pelita Harapan Jakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Master of Science di University College London, Diploma Masters Education dari Sciences Teacher Training. Yang kedua ada Ibu Haji Latifah Mariana Alsasori, BSc MH, Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemilih pemula dan milenial, ilmu politik dan administrasi publik di Universitas Kairo, Mesir. Yang ketiga, Laureta Venetia Boni, Senior Akun Eksekutif PT Langgeng Pariawara Internasional, SD Negeri 067253 Medan, SMP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Medan, SMA Negeri 76 Jakarta Timur, D3 Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terakhir ada Godlas Hadi Saputra Haryanja, mahasiswa S2, S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana, dan S2 di Korea Selatan, Master Pendidikan. Untuk itu, kita serahkan kepada moderator selanjutnya untuk memulai sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Usia Perangin-Angin atas perkenalan pembicaranya. Terima kasih juga buat Maria San Francisca yang sudah membuka acara. Dan terima kasih buat Gloria Ines Riandini yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Halo semua, perkenalkan nama saya Karis Blessing Siregar. Saya adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Dan kali ini saya akan membuka seminar kita yaitu tentang melanjutkan perjuangan pahlawan bagi generasi milenial. Oke, kali ini kita akan memulai pertanyaan. Kita akan memulai pertanyaan melalui Mbak Latifah Ansori. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, terima kasih banyak sudah diundang ke seminar ini. Saya sangat senang sekali melihat inisiatif, kerja keras, dan kerjasama untuk menjadikan acara ini. Bagaimana kegiatan di sana Mbak? Padat sekali ya. Padahal saya sudah jadwal untuk hari ini, tetapi saya tidak rapat jadinya, jadi saya melipir sebentar. Oke, baik Mbak. Selamat Hari Kemerdekaan Mbak. Terima kasih Dirgahayu Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan Mbak untuk Mbak Latifah. Pertanyaan pertama yaitu Mbak, apa itu maaf, pertanyaan pertamanya? apa gantian gitu. Oke. Maaf Mbak. Oke, bagaimana cara Mbak untuk meyakinkan para kaum milenial dalam melanjutkan perjuangan pahlawan Mbak? Sebenarnya sangat simpel ya. Kita harus mengingat kita bisa melakukan ini nih, seminar pakai HP di mana aja, begitu kan? Dengan biaya sangat murah, ini tanda bahwa kita sudah merdeka, begitu kan? Kalau misalnya 75 tahun lalu pahlawan-pahlawan kita, leluhur kita tidak berjuang untuk memerdekakan Indonesia, nggak ada lah ceritanya kita ketemu di sini. Apalagi ada yang nyanyi Indonesia Raya, sebelumnya itu nggak mungkin ada. Lalu hal yang kedua, sebenarnya sih lalu kalau hal yang kedua adalah bagaimana kita sudah lebih terbuka untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan zaman dulu. Selama 350 tahun lebih Indonesia kan itu dijajah ya, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia itu pendidikannya tertinggal. Dengan ada kita merdeka, pendidikan sudah lebih meningkat. Memang tingkatnya belum merata se-Indonesia, namun ini sudah lebih baik jika kita tidak merdeka sama sekali. Sehingga anak-anak muda, kalau dalam bahasa Inggrisnya
don't take this freedom for granted, atau jangan menganggap kebebasan, kemerdekaan hidup seperti ini itu sesuatu yang sudah biasa saja. Karena milenial sekarang mungkin kalau ini umurnya teman-teman yang masih berkuliah, saya bisa bilang ini lebih ke umur generasi Z ya daripada milenial. Milenial itu adalah kelahiran 1981 sampai 1996. Ini sedangkan kalau anak-anak umur 96 ke atas itu biasanya sekarang sudah lulus S2 atau lagi S2 atau S3. Nah, jadi kalau generasi Z itu yang kelahirannya 90 sampai ke tahun 2002 gitu kan, tentu sudah merasakan juga perbedaannya dibandingkan anak-anak yang milenial. Jadi anak-anak milenial ini ada yang lahirnya di zaman Presiden Soeharto, lalu ada yang lahirnya di zaman Presiden dan mohon maaf kalau ada Presiden Habibie, lalu dilanjutkan dengan generasi Z yang lahir di masa Presiden Gus Dur dan seterusnya. Sehingga cara perspektif pandang anak-anak dan generasi Z itu cenderung berbeda. Tentu saya berusaha meyakinkannya adalah banyak-banyak bersyukur, karena masih banyak negara lain yang mungkin nggak kelihatan dari kita karena saking jauhnya, tetapi mereka belum sepenuhnya merdeka dan masih berjuang seperti itu. Jadi, jangan karena kita tidak ikut angkat senjata waktu tahun 1945 itu kita tidak ikut berjuang sekarang, karena apa yang Bung Karno bilang, perjuangan bebas dari penjajah itu lebih gampang dari perjuangan terbebas dari bangsa kita sendiri, yang tentu banyak hal yang harus kita perbaiki juga dengan semangat-semangat untuk melakukan perubahan, melakukan restorasi Indonesia, melakukan hal-hal yang baik bukan hanya untuk generasi kita tetapi juga untuk generasi di masa depan. Itu Kakak. Oke Mbak, terima kasih. Tapi mohon maaf Mbak, sebelumnya suaranya agak delay Mbak. Oh ya nggak apa-apa, namanya juga internet. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Latifah. Untuk Bang Godlas, halo Bang Godlas, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik di sini. Selamat Hari Kemerdekaan, Bang. Selamat Hari Kemerdekaan. Bagaimana kegiatan di Korea Selatan, Bang? Kegiatan di Korea Selatan, karena kemarin mereka juga baru merayakan kemerdekaan mereka kan, tanggal 15. Dan sekarang kita merayakan tanggal 17, jadi kegiatan di sini sih biasa-biasa saja ya, karena memang mungkin karena COVID juga di sini, jadi kedutaan besar juga mengadakan upacara lewat sistem online juga. Jadi kalau dilihat di sini ya semuanya sepi-sepi aja sih. Itu dia. Oke Bang, masuk ke pertanyaan Bang. Ya, apa makna jelas. yang didapat pahlawan bagi kaum milenial itu sendiri Bang? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sebenarnya agak senang sih kalau ditanya begini, karena saya mungkin juga di sini dianggap sebagai perwakilan dari kaum milenial juga. Dan pertanyaannya adalah kenapa makna yang didapat dari pahlawan bagi kaum milenial itu sendiri. Saya ngerasa juga karena kita kaum milenial, kita tidak ada di zaman penjajahan waktu itu. Jadi saya merasa seperti yang Ibu Mbak Latifah tadi katakan juga, kita kaum milenial juga kadang-kadang jatuh ke dalam godaan taking your freedom for granted. Maksudnya mengambil kemerdekaan, menikmati kemerdekaan seenaknya aja. Padahal kita tahu bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh pengorbanan para pahlawan, dan kita seharusnya tidak hanya taking it for granted, tidak hanya menikmatinya seenaknya saja. Jadi kalau menurut saya, berangkat dari situ, kalau menurut saya sebagai kaum milenial, apa yang saya dapat secara pribadi dari pahlawan itu adalah mereka memberikan saya kesempatan dengan pengorbanan mereka. Mereka memberikan saya kesempatan untuk bisa bebas mengemukakan pendapat, bebas bisa mendapatkan taraf hidup yang layak. Seperti yang Mbak Latifah tadi juga sebutkan juga, kita juga bisa bebas untuk mengejar pendidikan, karena kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat beda. Pendidikan itu tidak untuk semua orang. Tapi sekarang memang
pendidikan kita gencar-gencarkan, walaupun memang distribusinya masih belum merata. Jadi kalau menurut saya itu yang paling saya rasakan, pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, bahkan sekarang kita punya platform media, kita bisa berekspresi lewat media. Nah, itu kan sesuatu yang kita dapatkan oleh pengorbanan para pahlawan. Zaman dulu mana ada seperti itu, kita bisa online streaming atau Instagraman, kita nggak bisa seperti itu zaman dulu. Nah, inilah menurut saya hal yang patut kita syukuri sebagai generasi penerus bangsa, dan itu adalah warisan yang menurut saya terima, kita terima dari pahlawan-pahlawan. Ya, itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Gudlas atas jawabannya. Halo Kak Loretta, selamat siang. Hai Kak Ries, selamat siang. Apa kabar Kak? Semuanya puji Selamat Tuhan, baik-baik. Gimana kamu, sehat juga kan? Sehat Kak, sehat. Bagaimana Kak, kegiatan di sana Kak? Kegiatan hari ini ya nggak ada, karena kita kan hari ini lagi merayakan hari kemerdekaan negara kita ini yang ke-75 tahun tentunya. Kalau kegiatan hari-hari aku ya masih kerja, cuman nggak full karena kita kan lagi menghadapi pandemik ini bersama. Jadi kita masih sekali WFH, sekali kita WFO juga. Ya puji Tuhan lancar-lancar semuanya. Oke, terima kasih Kak. Masuk ke pertanyaan, bagaimana Kak untuk anak milenial menghormati jasa pahlawannya Kak? Oke, thank you sebelumnya Karis dan Uzia buat kesempatannya siang hari ini. Kalau menurut aku, bagaimana cara anak-anak kita nih, anak-anak milenial, aku masih milenial lah ya, untuk menghormati jasa para perjuangan pahlawan kita. Oke, para pahlawan kita ini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang yang sudah 75 tahun itu memang udah udah gugur tuh bertahun-tahun yang lalu. Tapi ya tongkat estafetnya itu, perjuangan mereka itu nggak boleh luntur kemakan termakan masa. Karena walaupun udah bertahun-tahun lalu, tetap kita harus bisa menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya kita. Ya walaupun sekarang kita sudah merdeka seperti yang Mbak Latifah katakan tadi, ya bukan berarti juga perjuangan kita ini sebagai anak-anak milenial itu berhenti begitu aja. Jadi kalau menurut aku tuh adalah tugas-tugas kita sebagai generasi milenial untuk sebagai penerus bangsa untuk bisa melanjutkan perjuangan pahlawan kita. Menurut aku tuh ada 4 hal sih. Nggak apa-apa ya, aku coba sharing dikit ya. Mungkin yang pertama menurut aku tuh yang seperti Karis tadi, bagaimana kita menghayati, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan kita. Iya, yang pertama itu yang aku bilang tadi, kita harus tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan kita sampai detik ini. Karena kalau teman-teman pasti juga tahu tuh, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mungkin teman-teman sering dengar statement yang tadi aku sebutin. Oke, kita sekarang gaul, kita kekinian, itu sah-sah aja, sah banget. Karena kita bisa menikmati saat-saat seperti ini tuh berkat jasa para pahlawan kita. Tapi tetap kita nggak boleh lupa dengan jasa para pahlawan kita. Yang kedua itu, kita harus tetap berprestasi, apalagi kalian masih muda, tetap terus harus bisa berprestasi di bidang yang teman-teman minati, passion kalian itu sangat baik banget untuk dikembangkan. Dengan cara itu kita sudah bisa berkontribusi untuk negara kita, jadi itu bisa bermanfaat ya. Jadi kalian itu merupakan contoh nyata yang bisa kalian lakukan. Jadi lewat passion kalian, lewat minat kalian, itu contoh nyata banget untuk kita bisa menghasilkan karya-karya yang baik untuk bangsa dan negara tercinta kita ini. Terus yang ketiga, kalau menurut aku, kita harus tetap bisa berinovasi. Kalian guys, anak-anak muda harus tetap bisa mengembangkan kreativitas kalian yang ada, kecerdasan kalian demi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terus yang keempat nih, yang gak kalah penting dan menurut aku penting juga, itu kita harus bisa belajar untuk bisa budayakan anti korupsi, ya kan? Anti korupsi. Nah, mungkin teman-teman nih yang masih sekolah atau kuliah sekarang, atau mungkin yang kerja, pasti pernah nyontek dong dulu di sekolah. Terus mungkin pernah nitip absen lah, atau pernah datang telat ke kampus, ya kan? Gak mungkin gak, soalnya aku dulu juga kayak begitu. Jadi ya itu sebenarnya kalau kalian tahu itu ya guys, itu adalah beberapa contoh dari tindakan korupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa tanpa kita sadari.
Hah? Kok bisa sih itu korupsi? Oke ya guys, well korupsi itu nggak cuman berhubungan dengan sama yang namanya uang ya guys. Jadi bisa dikatakan korupsi itu tindakan untuk memperoleh suatu keuntungan. Ya oke, last but not least, untuk bisa kita menghormati jasa para pahlawan kita harus bisa menjadi generasi anti korupsi. Karena korupsi sendiri itu merupakan kejahatan yang apa ya? Yang bukan hanya untuk merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Gitu sih dari aku, Karis. Thank you. Ya, terima kasih banyak Kak Loreta. Kita kembali ke Mbak Latifah. Untuk pertanyaan untuk Mbak Latifah, mengapa kaum milenial ini sangat penting dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan? Untuk Mbak Latifah. Boleh diulangin lagi nggak pertanyaannya? Ini saya tapi sebelumnya saya mau melihatkan dulu di sini saya bersama dengan pengurus-pengurus DPP Partai Nasdem. Ini ada ketua-ketua, kita habis rapat dengan social distancing. Wah, ini ketua kita nih, yang cantik-cantik ada Kakak Oki Asokawati. Kalau ngeliat saya gedein dulu, gimana cara gedein gambar saya nih? Nah, di situ ada Kakak Oki Asokawati, Kakak Mimi Shu, Kakak Amelia Anggraini, Kakak Joyce Triatman, dan ada Kakak Virgi Becker. Di Partai Nasdem, karena kita ini banyak banget anak mudanya, dan yang cantik-cantik juga banyak, kita punya tradisi memanggil kader sesama kader sebagai kakak, seperti itu. Ya, saya mohon maaf, pertanyaannya tadi apa? Oke, saya ulangi sekali lagi. Mengapa kaum milenial sangat penting dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan? Oh, tentu saja karena kita generasi Indonesia saat ini gitu loh. Terus Indonesia mau dibawa kemana? Kalau bukan sama anak mudanya. Sempat harus diingat apa yang Bung Karno katakan. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan gunung apa waktu itu? Gunung Semeru, kan seperti itu. Nah, jadi karena sebagai ketua DPP Partai Nasdem, saya sering sekali ditugaskan oleh Ketua Umum Partai kita, Bapak Surya Paloh, untuk keliling Indonesia, berinteraksi dengan anak muda, mengecek apa sih tren terkini, dan juga saya kerap membaca riset-riset terbaru tentang generasi Z dan juga milenial. Kebanyakan ketika saya berdiskusi dengan anak-anak muda, yang saya rasa seumuran dengan audiens di sini, banyak yang merasa tidak percaya diri ketika dia ingin melakukan sesuatu yang lebih buat negara gitu kan, dalam konteks-konteks contohnya kayak konteks-konteks pemerintahan, konteks-konteks politik seperti itu. Banyak yang masih ragu kayak itu nanti aja deh kalau saya sudah tua, atau itu buat orang tua saja. Sebenarnya tidak. Bahkan orang-orang yang senior di dalam partai politik atau di pemerintahan, mereka sangat membutuhkan anak muda. Apa sih yang dibutuhkan anak muda? Yang pertama gesitnya, yang kedua ketajamannya berpikir dan mengingat. Yang perlu diingat di sini saya rasa banyak anak-anak mahasiswa ya, ada kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa dibandingkan apa yang sudah lama kuliah. Kenapa banyak begitu? Karena mahasiswa baru banget habis kebaca, disuruh dosen bikin tugas, bikin apa, ngebaca. Jadi otaknya masih tajam dalam menganalisa. Ini berlaku kalau suka ngebaca dan suka ikut pelajarannya ya. Tapi kalau kakak-kakak di sini juga males, ya mohon maaf, batin aja seperti itu. Sehingga saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman semua untuk banyak membaca. Dan kalau misalnya kata saya itu nggak suka baca, kalau baca itu suka ngantuk gitu kan, nonton video yang memberikan pembelajaran. Ataukah saya kalau nonton video itu mata sakit, dengerin mungkin kakak orang yang lebih menggunakan pendengaran untuk mendapatkan informasi daripada gelongan mata atau berbicara. Nah, sehingga dengan begini kita sebagai anak muda, sebagai milenial, sebagai generasi Z gitu kan, kita bisa membawa tongkat estafet dari para pejuang-pejuang kita sebelumnya, dari pahlawan kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, supaya kita bisa meneruskan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Kalau misalnya ngelihat profil akunnya Presiden Jokowi sekarang, tagarnya itu kan hashtag menuju Indonesia maju. Jadi memang Presiden Jokowi itu sangat optimis dengan anak-anak muda Indonesia, jangan sampai malah anak mudanya yang nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Perlu diketahui ketika Indonesia berumur 100 tahun lagi,
25 tahun dari sekarang, mungkin teman-teman di sini umurnya berapa tuh? 45 tahun, 45 tahun. Indonesia menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia. Prediksinya seperti itu karena di GDP kita bakalan kuat banget. Tetapi kita harus lepas dari middle income trap, yang mana ketika banyak sekali anak-anak muda yang usia bekerja tetapi malas bekerja dan malah tidak mau masuk ke dunia pekerjaan, kayak lebih doyan rebahan di rumah aja gitu loh, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa memaknai kemerdekaan kita bersama ini sebagai sebuah perjuangan untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih maju, sehingga di saat yang sama Indonesia juga lebih maju, tentu jasa-jasa pahlawan kita itu berasa dimaknai dengan tidak sia-sia. Saya rasa begitu, Kakak. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Selanjutnya untuk Mbak Latifah kembali lagi. Oke. Iya. Selanjutnya, apakah kaum milenial sekarang ini masih terus melanjutkan perjuangan para pahlawan? Saya rasa iya ya. Maksudnya begini ya, jangan dibilang karena sekarang kita nggak pakai bambu runcing lagi, angkat senjata, terus kayak anak muda milenial tidak melanjutkan perjuangan para pahlawan ya. Kalau saya bilang semuanya mungkin belum. Banyak iya, yang nggak sama sekali, yang tidak mencintai NKRI pun ada, dan mereka banyak yang milenial generasi Z. Seperti contoh, belakangan ini kalau kita lihat di media sosial, yang ramai itu ada orang ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Oke, kita telusuri siapa yang membawa berita-berita ini, rata-rata anak-anak seumuran kita loh, anak-anak umur 20-an tahun, generasi Z dan milenial. Sehingga apakah mereka membawa spirit pahlawan kita memerdekakan Indonesia? Tidak, sangat jauh dari itu, jauh-jauhnya gitu kan. Sebuah grup namanya Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan. Tetapi pengikut-pengikutnya dulu yang tidak rela HTI dibubarkan masih menggunakan berbagai macam cara untuk menyebarkan paham-paham khilafah yang notabene sangatlah salah untuk diterapkan dimanapun. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah menjadi wartawan perang ketika bekerja di Mesir selama beberapa tahun. Di situ saya meliput langsung di Mesir karena saya base-nya di Mesir. Saya liput ke Libya, ke Palestina, ke Gaza, seperti itu kan, di Jordan, segala macam. Dan saya melihat bagaimana negara-negara yang menjadi korban konspirasi terorisme yang dikampanyekan dengan soft campaign. Nah, perlu diketahui juga buat kakak-kakak yang berada di sini, mahasiswa ataupun pelajar umurnya berapapun, orang-orang yang tidak mencintai NKRI, mukanya itu nggak kayak monster. Mukanya itu nggak ada kayak capnya gitu loh di kepalanya sini, I hate Indonesia, itu nggak ada. Gitu kan. Mungkin juga dia bisa mendukung presiden juga, tetapi tidak mendukung NKRI, seperti itu. Jadi perlu lebih cermat dalam dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan kita ini. Jangan malah mau di brainstorming dengan ide-ide atau yang menyalahkan pendirian Indonesia selama 75 tahun ini. Bagaimanapun, maksudnya gimana ya? Kakek nenek, buyut, kakak-kakak semua yang di sini tuh semuanya berjuang, pernah susah dan berjuang sampai Indonesia merdeka. 2 tahun lalu saya pernah lihat videonya veteran ketika dikasih lihat video anak-anak muda gitu kan melecehkan Indonesia seperti itu. Nangis loh, kasihan, kayak kita kan berjuang bukan buat ini gitulah. Jadi di sisi lain saya lihat anak-anak muda yang memang berbakat, yang memang bagus, anak-anak muda yang menjadi staf khusus di kementerian, anak-anak muda yang menjadi staf khusus di istana kepresidenan, atau anak-anak muda yang mendirikan bisnis gitu kan, yang sekolah-sekolah ke luar negeri, seperti salah satu narasumber kita juga, Kakak Goplas gitu kan, itu menunjukkan bahwa anak-anak muda itu berani tampil membawa nama negaranya untuk serving the country better, untuk melayani negaranya lebih baik. Setidaknya itu yang saya lakukan ketika saya pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun saya pulang ke luar negeri. Saya berpikir jangan sampai ilmu yang saya pelajari,
jauh-jauh lama-lama berat-berat susah-susah gitu kan, tidak bisa dinikmati oleh sesama orang Indonesia yang ada di tanah air. Sehingga tentu saya sangat senang sekali diundang ke sini, bisa berjumpa secara virtual dengan teman-teman semua, supaya bisa sharing, supaya bisa tahu, supaya bisa memberitahukan juga sekaligus memberi semangat bahwa jangan sampai 75 tahun kemerdekaan kita ini lenyap begitu saja hanya karena ada orang-orang yang salah paham bagaimana memaknai perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Oke, terima kasih Mbak Latifah atas jawabannya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan ke Bang Kodlas. Apa semangat kepahlawanan yang patut dicontoh bagi generasi milenial? Semangat kepahlawanan yang patut dicontoh. Kalau menurut saya banyak sekali semangat kepahlawanan yang patut dicontoh. Kalau saya mau bilang semangat, tapi yang menurut saya yang paling kita harus pelajari adalah semangat kepemimpinan itu sendiri. Saya mau sedikit memfollow up apa yang tadi Mbak Latifah katakan juga, bahwa generasi muda 20-30 tahun ke depan, kitalah yang akan memegang estafet kepemimpinan negara kita. Jadi saya rasa kalau sekarang mungkin kita merasa kita adalah pengikut. Kita mengikuti apa yang dikatakan orang, kita mengikuti apa yang dikatakan media, apa yang dikatakan ini itu, kita adalah pengikut sampai sekarang. Tapi sebenarnya pola berpikir yang seperti itu, menurut saya itu sudah salah. Kalau kita berpikir sebagai pengikut sekarang. Sekarang pun sebenarnya kita bisa bertindak sebagai seorang pemimpin. Karena menurut saya, kenapa saya mengangkat isu tentang kepemimpinan? Karena saya merasa bahwa menjadi pahlawan itu, Anda menjadi seorang pemimpin. Kalau menurut saya, sebagian besar rata-rata pahlawan-pahlawan perjuangan kita di masa lalu, mereka semua adalah penggerak. Mereka penggerak ide paling tidak. Atau mereka penggerak, kalau kita lihat Jenderal Sudirman, dia tidak hanya penggerak ide menurut saya, dia penggerak massa. Menurut saya itu adalah salah satu hal, salah satu spirit perjuangan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pertahankan. Kita harus belajar dari spirit perjuangan mereka, belajar dari kepemimpinan mereka, dan mentalitas, saya hanya pengikut, saya hanya ini, hanya ini. Itu menurut saya adalah mentalitas yang tadi Mbak Latifah jelaskan juga. Banyak orang, anak-anak milenial takut muncul mungkin ya. Kalau yang saya pikirkan, takut muncul, takut berkreasi, takut ini, takut coba ini, takut coba itu. Menurut saya itu menjadi pola pikir seperti itu memperangkap diri kita sendiri. Jadi sebelum kita maju, go for it, kita harus membebaskan pola pikir kita, mentalitas kita yang seperti ini dulu. Mentalitas takut mencoba, takut ini, takut itu, takut dikritik orang, takut di mentalitas seperti itu. Menurut saya kita harus bebaskan diri kita dari mentalitas seperti itu, dan kita harus berani mencoba, berani berekspresi, karena menurut saya itulah salah satu hal yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Supaya kita berani berekspresi, supaya kita bisa berani menjadi pemimpin di kalangan komunitas kita sendiri. Dan itu spirit yang pertama, spirit leadership menurut saya. Dan spirit yang kedua, semangat yang kedua adalah semangat kesamaan nasib. Saya juga kadang-kadang berpikir sama. Saya belajar itu kalau nggak salah waktu saya SD. Saya sering dengar guru saya bilang, Indonesia itu pada dasarnya berbeda-beda. Kita semua berbeda-beda. Dari latar belakang suku, budaya, bangsa, agama, kita semua berbeda-beda. Tetapi, apa yang menyebabkan kita semua bersatu pada akhirnya? Menurut guru saya waktu itu, dia berkata sama saya, dan itu ditulis di buku cetaknya juga. Dia berkata, itu karena ada semangat kesamaan nasib. Kita sama-sama dijajah oleh suatu bangsa, kita sama-sama dalam keadaan yang sama, walaupun kita pada dasarnya berbeda. Jadi dari situ guru saya bilang, jadi pada dasarnya ini adalah semangat kesamaan nasib. Itu yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kenapa itu adalah faktor yang pertama yang mempersatukan perbedaan-perbedaan kita di masa lampau. Dan saya rasa faktor yang kedua adalah karena kita punya common enemy, apa sih namanya, musuh yang sama. Kalau musuh kita di zaman dulu udah jelas musuhnya siapa. Musuh kita jelas para penjajah. Itu sudah jelas sekali, kita tidak perlu mengidentifikasikannya.
Tapi kalau kita lihat teman-teman zaman-zaman sekarang ini, kita bahkan, saya tidak tahu dengan teman-teman ya, tapi menurut saya kita ini bingung mengidentifikasikan siapa musuh kita sebenarnya. Karena kita bingung mengidentifikasikan siapa musuh kita sebenarnya, sehingga kita juga menurut saya kurang bersatu kalau menurut saya seperti itu. Kita sibuk dengan koridor kita masing-masing, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, kita sibuk dengan ruangan kita masing-masing. Karena menurut saya kita tidak tahu, tidak bisa mengidentifikasikan apa musuh kita, siapa musuh kita sebenarnya. Jadi kalau menurut saya itu tadi yang saya mau follow up dari perkataan Ibu Latifah. Kita sebagai generasi muda, kita adalah analyzer. Maksudnya kelompok-kelompok muda yang pikirannya masih cemerlang, yang pikirannya masih tajam, masih bisa diajak untuk analisa. Dan menurut saya inilah kelebihan kita. Marilah kita analisa siapakah, tanda kutip ya, siapakah musuh kita sebenarnya. Apakah musuh kita sebenarnya? Apakah musuh kita itu kita sendiri? Apakah musuh kita itu pikiran-pikiran kita yang terkotak-kotak oleh perbedaan-perbedaan? Apakah seperti itu? Jadi ya itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita renungkan menurut saya. Dan perkataan Bung Karno itu menurut saya betul sekali. Perkataan Bung Karno, kalau teman-teman masih tahu, dia berkata kalau tidak salah, perjuanganku lebih mudah dibandingkan perjuangan kalian. Kalau tidak salah dia bilang begitu. Karena perjuangan saya melawan penjajah, saya melawan orang lain. Tapi perjuangan kita melawan diri kita sendiri. Kita melawan sesama kita melawan pikiran-pikiran yang mengkotak-kotakkan. Itu menurut saya. Jadi ya itulah hal-hal yang perlu kita bahas, perlu kita bawa dalam topik diskusi dimanapun kita berada. Lalu menurut saya juga kita sangat familiar, kita sangat wow dengan 17 Agustus. Tapi kita lupa dengan konferensi Sumpah Pemuda 28 Oktober. Saya sendiri adalah seorang guru, dan saya mengajar anak-anak, saya mengajar PPKN juga, dan saya membaca buku ini, saya membaca buku cetak ini, bahwa sebenarnya kalau teman-teman tahu, konferensi 28 Oktober Sumpah Pemuda itu adalah pencetus ide persatuan bangsa Indonesia. Kalau teman-teman lihat di 28 Oktober, konferensi 28 Oktober itu, kita lihat tidak hanya orang dari satu kalangan saja yang datang ke konferensi itu. Dari kalangan-kalangan lain pun datang, ada dari Batak, ada dari Minahasa, ada dari Jawa, ada dari kalangan-kalangan agama, Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya ada di situ. Karena menurut saya mereka semua sadar, mereka semua memiliki semangat kesamaan nasib. Menurut saya seperti itu. Jadi oke, nasib kita sama nih. Oke, lu beda budaya, lu beda agama, tapi kita punya kesamaan nasib. Kenapa nggak kita bergabung aja dan kita menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah, menggapai kemerdekaan. Jadi menurut saya saya sedikit terkesima dengan konferensi Sumpah Pemuda ini, karena itulah salah satu spirit paling kuat bangsa Indonesia. Kalau teman-teman mau memiliki pikiran perpecahan, lihat dulu konferensi Sumpah Pemuda 28 Oktober itu. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa janji mereka di sana? Kalau tidak salah mereka come up dengan 3 janji atau 3 poin. Dan itu adalah poin yang mempersatukan perbedaan-perbedaan bangsa. Menurut saya itu adalah spirit yang harus kita pertahankan. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bang Kudlas. Untuk pertanyaan buat Kak Loreta. Yes, Karis. Oke Kak, bagaimana Kak anak milenial untuk mewujudkan cita-cita dari pahlawan yang belum tercapai sampai sekarang ini Kak? Oke, bagaimana cara anak milenial untuk mewujudkan cita-cita
para pahlawan yang belum dicapai sampai saat ini. Kalau menurut aku sih, Ya. kita cukup belajar dengan tekun, itu penting banget. Jadi buat teman-teman nih yang masih sekolah, yang masih studi, ya belajarlah kalian sebanyak-banyaknya, galilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena itu yang akan menjadi bekal di kemudian hari untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Kita sebagai generasi penerus yang kemudian harus melanjutkan cita-cita pahlawan kita yang sudah yang sudah melakukan perjuangan di masa-masa lalu, dan saatnya kita saat ini sebagai generasi milenial untuk bisa belajar lebih tekun. Kita harus mengharumkan tetap nama baik Indonesia kita ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Jadi jasa para pahlawan kita itu nggak akan sia-sia sampai saat ini, bahkan untuk sampai di masa yang akan datang, terutama ya dalam kita sebagai generasi milenial yang merupakan penerus bangsa. Jadi tetap belajar, semangat terus untuk berinovasi, semangat berkreativitas, tuntut ilmu setinggi mungkin, gapai cita-cita demi untuk ya mengharumkan nama baik kita Indonesia ini. Itu sih kalau dari aku, Karis. Thank you. Ya, terima kasih banyak Kak Loreta. Kita selanjutnya ke Mbak Latifah. Halo Mbak Latifah. Ya, hadir. Oke. Baik, selanjutnya. Apa harapan Mbak ke depannya bagi generasi milenial dalam melanjutkan perjuangan pahlawan? Minimal maksudnya kalau kita ngomongin harapan ya, kan somehow kita nggak boleh kayak terlalu muluk-muluk gitu. Tetapi saya tentu akan utarakan harapan saya yang bisa diaplikasikan sehari-hari. Yang pertama, saringlah berita sebelum di-share, gitu. Saring before sharing. Hindarilah menyebarkan hoax, karena otak kita yang bagian-bagian sini nih sarafnya itu lebih cepat mengambil berita negatif, merespon berita negatif daripada berita-berita positif. Itu sebabnya gosip itu lebih gampang menyebarnya daripada prestasi yang bisa dibanggakan, gitu kan. Nah, maka dari itu kita pun harus berhati-hati dengan badan kita ini udah bawaan orok, itu juga punya kelemahan-kelemahan meskipun kelebihannya ada banyak sekali. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus melakukan sesuatu atas kemerdekaan ini, jangan bikin hoax yang kerajinan menyebar hoax, gitu kan. Kalau misalnya kayak, aduh Kak ini nih berita ini keras banget nih, tapi gimana tapi harus kasih tahu teman. Kalau ada berasa kayaknya ada yang salah deh. Kementerian Komunikasi dan Informatika itu punya halaman untuk klarifikasi hoax di dalamnya. Bisa dibuka di kominfo.go.id, itu ada section berita, terus ada klarifikasi hoax. Di situ bisa tahu berita-berita apa sih yang berhubungan dengan yang di dalam negeri, ataupun berita dari luar negeri yang berhubungan dengan Indonesia, yang itu disinformasi hoax atau memang itu benar. Jadi karena apa ini menjadi penting? Karena hoax sudah terbukti mampu memecah belah anak-anak bangsa. Mungkin sudah semua pada tahu lah terjadi pada beberapa pemilu yang lalu gitu kan, yang ke cover nasional itu ada, yang tidak tercover sama media itu ada. Nah, anak-anak muda yang sudah lebih dekat dengan gadget semestinya bisa lebih bijaksana dalam menggunakan gadget, lebih terliterasi digital, karena anak-anak muda itulah ketika dalam upbringingnya, ketika tumbuh besar itu sudah lebih tahu gitu kan. Sering dong zaman-zaman kecil dulu teman-teman di sini orang tuanya bilang, bahkan dia aja sudah bisa pakai HP loh, saya aja nggak tahu gimana caranya pakai itu, dia tahu gitu kan. Dia sudah bisa buka ini loh di YouTube, dia bisa buka itu loh gitu kan. Karena kita sudah teradaptasi. Jangan sampai kelebihan itu malah menjadi sesuatu yang menghancurkan Indonesia. Nah, itu hal kecil yang menurut saya bisa dilakukan. Yang kedua, gapailah cita-cita kakak-kakak semua setinggi mungkin. Jangan pernah takut untuk punya cita-cita yang tinggi. Itu segila-gilanya gitu kan, asal jangan jual diri, itu tidak apa-apa. Karena semakin kita yakin bahwa kita bisa memajukan Indonesia, berarti kita juga bisa memajukan diri kita sendiri. Nah, jangan pesimis, jangan takut, kita semua punya cerita hidup masing-masing yang bisa membantu diri kita untuk semakin maju ke depannya. Saya memang berjabatan sebagai ketua DPP, ini jabatan nasional, bukan jabatan yang ringan, walaupun kalau di foto kelihatannya enak banget. Tapi jalan hidup untuk sampai ke sini tentu tidak mudah. Nah, dari pengalaman hidup saya, jalan hidup saya mengajarkan kepada saya untuk tidak menyerah.
berbicara untuk terus gigih, dan saya harap teman-teman di sini yang nonton juga memaknai kemerdekaan seperti itu. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, yang juga narasumber lain sudah katakan, banyak sekali hal-hal yang kita lupa bahwa itu hasil dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Saja. By the way, kalau misalnya mau mengontak saya lebih banyak, itu bisa di Instagram saya @latifa_ansori. Jika pengen tahu lebih banyak juga soal pergerakan saya bersama Partai Nasdem, bisa buka di partainasdem.id atau di website saya saja di latifa.com. Itu Kakak. Oke, Mbak Latifah, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Halo? Iya, sama-sama. Oke, makasih, Mbak. Untuk Bang Kodras, apa Bang yang harus dilanjutkan dari anak-anak milenial dalam melanjutkan perjuangan pahlawan? Ya, kalau menurut saya sih itu beragam ya. Menurut saya beragam karena fokus perjuangan para pahlawan zaman dulu itu cuma satu menurut saya, yaitu merdeka dari penjajah. Udah itu aja. Tapi kalau kita sekarang, menurut saya ya, common enemy-nya dulu aja kita tentukan dulu siapa. Common enemy kita siapa? Musuh kita yang sama itu sebenarnya siapa? Menurut saya musuh kita yang sama adalah pola pikir kita sendiri yang mengkotak-kotakan itu. Agama ini, budaya ini, ras ini. Kita suka mengkotak-kotakan menurut saya. Jadi musuh kita ya diri kita sendiri, pikiran-pikiran kita itu sendiri. Jadi menurut saya yang harus dilanjutkan dalam perjuangan para pahlawan adalah menurut saya bidang edukasi itu sangat penting. Di situ bidang edukasi memang sangat penting. Tadi Mbak Latifah katakan juga edukasi kita masih belum, distribusinya masih belum merata. Jadi menurut saya untuk mengubah pola pikir seperti itu, pola pikir yang mengkotak-kotakan seperti itu masih take long time. Itu masih masih sangat jauh menurut saya, tapi masih bisa kita perjuangan terus-menerus. Nah, itu salah satunya di bidang edukasi. Karena saya sendiri guru, saya merasa sangat penting untuk membentuk pola pikir anak. Itu salah satunya. Lalu hal lain yang mau saya sharingkan adalah apa yang harus dilanjutkan anak milenial dalam memperjuangkan pahlawan. Kalau dilihat secara umum, arti kata pahlawan itu sendiri menurut saya adalah, kalau saya berpikir kata pahlawan, itu kesan saya itu mereka adalah orang yang sangat selfless. Mereka tidak egois sama sekali, mereka mencintai orang yang mereka pimpin, dan tadi Mbak Latifah juga katakan tadi, kamu harus mencintai bangsamu sendiri sebelum kamu menjadi pemimpin, kalau nggak salah itu yang beliau katakan tadi. Jadi menurut saya, berangkat dari kata pahlawan itu adalah mereka yang selfless, mereka mencintai orang-orang mereka sendiri, tapi mereka juga tahu arah mana yang mau mereka tuju. Orang-orang ini yang saya pimpin mau saya bawa kemana. Dan menurut saya kembali itu masuk ke dalam spirit kepemimpinan lagi kan, kalau begitu ceritanya. Kembali ke dalam spirit kepemimpinan lagi. Jadi dua hal yang mau saya bagikan di sini, sharingkan dari renungan-renungan saya. Pertama itu edukasi, karena menurut saya edukasi itu sangat penting untuk merubah pola pikir kita yang mengkotak-kotakan ini. Iya, kita berbeda ya, jelas, karena itulah Indonesia. Indonesia itu NKRI, namanya aja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita nggak bisa bersatu kalau kita sama semua. Kalau sama semua itu namanya bukan bersatu. Tapi yang unik dari kata kesatuan itu adalah kita satu karena kita berbeda. Bahkan itu ide dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, betul? Kita satu tapi kita berbeda-beda. Is that possible? Sangat mungkin. Kita lihat negara kita seperti ini. Jadi pola pikir yang mengkotak-kotakan itu harus diretas oleh pendidikan menurut saya. Dan ya, saya sebagai seorang guru, saya merasa privilege sekali dengan profesi ini. Lalu yang kedua adalah kembali kepada spirit kepemimpinan. Kita semua adalah pemimpin di bidang kita masing-masing. Mbak Loreta adalah pemimpin di bidangnya sendiri, di bidang akuntan. Saya adalah pemimpin di bidang saya sendiri, di bidang pendidikan. Karis dan juga Mbak Latifah dan teman-teman yang ada di sini. Kita masing-masing punya bidang kita masing-masing kan. Kalau Mbak Loreta ngomongin soal akuntansi, saya nggak ngerti apa-apa. Karena itu bukan bidang saya. Karena itulah Mbak Loreta adalah pemimpin di bidangnya. Dan spirit kepemimpinan harus dibentuk dalam bidang itu. Spirit kepemimpinan saya harus dibentuk dalam bidang pendidikan sendiri. Begitu juga dengan Mbak Latifah dan teman-teman yang ada di sini. Ya, itu dari saya.
Oke, Bang Urdas, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apa yang harus dihargai oleh anak muda sendiri dalam melanjutkan perjuangan pahlawan? Itu masih ke saya atau? Ke Kak Loreta. Halo. Oke, sorry Karis, ke aku ya, soalnya agak delay suaranya. Oke. Apa yang harus dihargai anak milenial? Bener ya, Karis? Ya, benar Kak. Oke, apa yang harus dihargai anak milenial bagi para pejuangnya, gitu ya? Oke, para pejuang kita yang lalu-lalu itu, yang di masa lampau tadi yang udah aku infoin, yang kalian ketahui juga sampai saat ini, ya banyak banget yang sudah mereka lalui pastinya, makanya bisa ada kita sampai sekarang ini. Oke, jadi yang pertama yang harus kita hargai itu, menurut aku tuh Pancasila. Kalian mungkin dari sekolah sampai sekarang belajar, mungkin sekarang tadi Kak 12 ya, siapa sorry namanya Pak aku ngajar juga sebagai guru, ngajar PPKN, itu kan paling penting tuh kita harus ya pasti ada belajar Pancasila, gotong royong dan lain sebagainya. Itu kita dapat ilmu tuh dari sejak kecil banget. Oke, harusnya sebagai teman-teman nih yang sekarang menjadi generasi milenial udah cukup umur harusnya bisa memahami hal ini. Jadi yang pertama menurut aku itu kita harus menjalankan Pancasila yang sudah terbentuk dan kita juga harus menaati peraturan yang ada dan juga apa ya aturan agama karena setiap agama juga pasti memiliki aturannya masing-masing, cuman itu pasti untuk kebaikan bersama juga, serta yang seperti diinformasikan tadi ketahui bersama bahwa budaya kita ini beragam dan masyarakatnya itu juga bermacam-macam bahasanya, agamanya dan lain sebagainya. Jadi itu semua sudah ada dan kita hanya tinggal menjalankan aja itu dengan baik dan benar dengan untuk menghargai para pejuang kita. Itu yang pertama. Yang Pancasila. Yang kedua itu ya tadi aku udah sempat mention juga kita harus ya saling mengerti, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu benar-benar nilai-nilai pupuk-pupuk yang ada yang itu udah sering banget dibicarakan, sering banget sudah diajarkan pada kita dari sejak kita kecil juga di dunia pendidikan. Kita harus bisa menghormati, menghargai sesama, gotong royong, toleransi juga itu sangat penting menurut aku. Dan yang ketiga itu kita harus tetap rela berkorban untuk negara kita, apalagi kalau negara kita ditindas oleh bangsa asing, kita harus berjuang terus. Yang lagi studi juga lagi di luar, kita harus berjuang terus. Berjuangnya dalam arti apa ya? Kita harus belajar lagi dan untuk apa ya? Untuk nama baik negara kita tentunya. Terus seperti yang sekarang yang memang Bapak Presiden kita harus apa ya tema 17-an ini untuk maju. Jadi untuk kita itu sebagai generasi milenial harus memupuk semangat selalu untuk bisa maju lebih baik ke depannya. Untuk aku sih, dari aku sih itu, Karis. Thank you. Oke Kak, terima kasih. Untuk Bang Kodlas, pertanyaan keempat dong. Ya. Bagaimana untuk anak muda sendiri meneladani sikap kepahlawanan pahlawan? Meneladani sikap kepahlawanan. Menurut saya sih banyak sih ya, banyak sekali. Saya nggak bisa sebutkan ini adalah yang paling benar, tapi menurut saya adalah kalau kita lihat pahlawan-pahlawan kita di zaman dulu, mereka ya berunding, tapi mereka lebih banyak beraksi. Menurut saya itu. Jadi kita adalah milenial adalah generasi kita dan kita ini full of idea, kita penuh dengan ide-ide. Tapi saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi kadang-kadang saya lihat mungkin seperti yang Mbak Latifah katakan juga, kita punya ide tapi takut mengeksekusi ide-ide itu. Mungkin takut karena kritik lah, takut karena perubahan-perubahan ini dan itu. Jadi kadang-kadang kita takut. Jadi menurut saya yang harus kita teladani dari sikap kepahlawanan itu talk less, do more. Itu menurut saya. Dan menurut saya itu juga yang dicerminkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi juga. Menurut saya sangat menghormati beliau karena dia adalah orang yang praktikal. Dia tidak hanya come up dengan ide, tapi juga eksekusi idenya, berani. Tapi berani maksud saya kenapa dia harus berani? Karena kalau kita mau mengeksekusi ide, kita mau merealisasikan ide, pasti ada aja orang yang oposisi sama kita, yang ngelawan kita tuh pasti aja. Dan itu sangat alami di dunia ini, nggak ada pemimpin yang
tidak dilawan, tidak dikritik itu nggak ada. Jadi kalau menurut saya kita mau menjadi pemimpin, kita mau berani, ya itu sudah satu paket dengan kritik-kritik itu. Itu nggak bisa dipisahkan, itu seperti saudara kembar menurut saya. Dua sisi dalam satu koin. Dan yang hal lain yang mau saya soroti adalah lagi-lagi kita anak-anak muda, kita harus berpikir jauh juga, tapi kita juga jangan lupa tentang hal-hal ordinary. Karena menurut saya itu juga salah satu hal yang mendasar. Kita bisa berkoar-koar di depan banyak orang, di depan umum, di depan publik. Kita bisa berbicara soal kepedulian sosial, tapi kita juga pada saat yang bersamaan, kita juga bisa tidak peduli dengan keluarga kita sendiri. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Saya kadang-kadang juga merasa bersalah dalam hal ini. Saya begini, saya begitu, saya begini, tapi dengan hal-hal yang ordinary saya fail, saya gagal. Jadi yang mau saya bagikan dengan teman-teman di sini semua, marilah kita mulai dari hal-hal yang ordinary. Ya seperti bangun pagi, tadi Mbak Loretta katakan, taatlah beragama, agamamu mengajarkan apa. Ya udah, kamu setialah di situ. Setialah di situ karena itu juga itu akan membentuk karakter kita sebagai pemimpin. Kalau kita tidak setia dalam hal-hal kecil, bagaimana kita bisa setia dalam hal-hal yang besar? Itu menurut saya, kalau teman-teman mau melanggar hukum itu, Anda telah melanggar hukum alam, itu nggak bisa begitu. Kecuali Anda mau mengambil jalan pintas menuju kekuasaan, dan itu menurut saya dosa. Jadi kalau Anda mau menjadi pemimpin, mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan menurut saya itulah yang direfleksikan oleh para pejuang kita zaman dulu. Itu dia dari saya. Terima kasih Bang Modlas atas jawabannya. Untuk Loretta, pertanyaan keempat, apa pesan moral yang perlu disampaikan kepada anak milenial sekarang ini, Mbak? Oke, untuk milenial sekarang ini ya, meneruskan perjuangan pahlawan itu kita udah bukan zamannya lagi harus tempur di medan perang, melainkan yang seperti Kak Godlas tadi katakan, melawan diri sendiri, mentalitas, pikiran kita, menyambung aja sih tadi, dari sifat malas. Karena ya itu susah banget ya, kadang aku juga sampai sekarang sih masih banyak banget belajar. Itu rasa malas itu jauh-jauh lah dari kehidupan kita, ubah mindset kita, ubah diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi bukan kayak yang dulu kita tempur di medan perang, enggak, ini diri kita sendiri mungkin ya, yang seperti disampaikan Kak Godlas tadi, emang mentalitas, terus pikiran, pola pikir kita. Jadi ya kita harus bisa melawan diri kita sendiri, terus kita harus tetap bisa semangat, menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita tentunya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain dan tentunya bagi negara kita ini. Jadi ingat teman-teman, kita ini ada generasi penerus yang mempunyai tugas besar banget untuk bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan kita untuk terwujudnya negara kita yang lebih baik lagi ke depannya. Thank you. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Loretta. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Mbak Latifah. Untuk Mbak Latifah, apa peran pemerintah dalam mendukung kaum milenial untuk melanjutkan perjuangan pahlawan? Halo, kedengeran nggak? Ya, Pak. Kedengeran nggak? Permisi, maaf, kedengeran nggak ya? Sudah kedengeran nggak? Ya, halo Mbak. Ya, sudah kedengeran ya? Oke. Saya Oke. ulangi. Jadi, enggak, ya peran pemerintah. Jadi kalau sebenarnya banyak sekali ya program yang sudah dilakukan pemerintah. Kalau misalnya mau bilang yang paling simpel, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu memang khusus upaya pemerintah untuk mengayomi, benar-benar mengayomi generasi mudanya. Dan ini kembali tidak hanya yang milenial, tapi juga generasi Z, bahkan yang lebih muda daripada itu. Atau
bahkan generasi yang pra-milenial karena sekarang maksudnya di organisasi seperti itu yang di umurnya 40 tahun ke atas juga masih menganggap dirinya anak muda. Nah, saya ingin memberitahukan satu program yang saya tahu banget sedang berlangsung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ada program Digital Talent Scholarship. Kakak-kakak di sini apabila ingin memiliki talenta digital, silakan mengikuti program Digital Talent Scholarship yang dilaksanakan oleh Kominfo RI. Dan program ini gratis, segratis-gratisnya. Bisa dicek di website digitalent.kominfo.go.id. Di situ adalah program vokasi dan juga program buat fresh graduate. Program ini saya rasa jadi lebih cocok ya buat audiens yang ada di sini. Karena apa? Ada Digital Talent Scholarship atau beasiswa talenta digital. Beasiswa talenta digital ini untuk anak-anak muda di Indonesia yang memerlukan skill-skill tambahan untuk eksis di dunia digital saat ini. Nah, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak muda, karena jangan sampai lulus sekolah saja, tetapi kurang skillnya sehingga dia tidak punya daya saing di perusahaan yang dia mau kerja. Nah, seperti apa sih yang ada di situ ya? Kalau kita omongin itu seperti ada banyak sekali program ini sudah mohon maaf, ini sudah batch ketiga, jadi kali ini dibuka buat 10.000 orang. Bisa langsung dibuka di website yang tadi saya bilang, saya ulangi digitalent.kominfo.go.id. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 11-14 kemarin dan ditutup tanggal 27 Agustus. Semuanya itu terbuka bagi kakak-kakak semua untuk menambahkan skill tadi. Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital yang untuk memenuhi kapasitas Indonesia, negara kita menjadi negara yang benar-benar digital nation. Kalau misalnya bisa diingat beberapa waktu belakangan ini dan juga disebut dalam pidato Presiden tanggal 14 Agustus kemarin, Indonesia sedang melakukan transformasi digital. Pemerintah kita melakukan digitalisasi nasional. BTS dibangun di mana-mana, akses layanan, akses internet, telekomunikasi diperbaiki seperti itu kan. Tetapi kalau orang-orang yang nggak bisa pakai, tidak terliterasi digital, tidak ada talenta digital yang bisa mengisi dan menggunakan semua kemajuan digital ini, kan sangat sayang sekali. Sehingga Indonesia tidak mau ketinggalan, pemerintah Indonesia tentu tidak mau anak-anak mudanya akhirnya jadi letoy gitu aja kan, nggak tahu mesti ngapain. Dibukalah pintu-pintunya, dan juga kalau ikut Digital Talent Scholarship ini nanti masuk ke dalam kolam pencari kerja yang dibikin sama Kominfo supaya dihubungkan dengan pencari-pencari kerja yang bergerak di dunia digital. Itu adalah satu contoh kecil saja apa yang dilakukan pemerintah sebagai perhatian terhadap anak muda. Begitu. Terima kasih Mbak Latifah atas jawabannya. Buat Bang Kodlas, pertanyaan terakhir Bang dari moderator. Ya. Apa kontribusi bagi anak milenial dalam melanjutkan perjuangan pahlawan? Iya, kontribusinya anak milenial ya. Kalau ditanya begitu, saya lagi-lagi ngomong, jawabannya beragam. Karena kita masing-masing punya bidang kita masing-masing. Tapi kalau saya mau bagikan highlight-nya, garis besarnya, mungkin seperti yang Mbak Latifah katakan tadi, kita hidup di zaman digital. Ini sudah revolusi industri 4.0, dan kita tahu itu adalah di mana dunia digital booming-boomingnya. Jadi menurut saya kontribusinya yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah kontribusi bidang dunia digital ini. Lalu yang kedua berkaitan dengan ini juga, sekarang kan lagi booming-boomingnya juga industri kreatif juga kan. Menurut saya ini sangat berkaitan, industri kreatif, lalu dunia digital, banyak industri kreatif di dunia digital juga banyak. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah nggak tahu ya, saya tinggal di sini, lalu saya lihat orang-orang Korea yang di sekeliling saya ini, saya lihat mereka punya taste-nya mereka sendiri. Mereka punya brand-nya mereka sendiri, yang membedakan dari negara-negara lain. Saya nggak tahu itu mereka dapatnya dari mana. Mungkin kalau kita pelajari itu asik juga. Saya lihat, menurut saya, kalau kita lihat industri kreatif mereka punya sesuatu yang tidak dipunyai industri musik manapun. Yang bahkan nggak bisa di-copy menurut saya. Contohnya apa sih ya, K-pop, K-drama, itu menurut saya itu punya mereka sendiri dan itu nggak bisa di-copy. Dan saya kadang-kadang berpikir ini mereka dapat ide dari mana, gitu kan? Dan itu menurut saya salah satu industri kreatif mereka. Kalau saya lihat, kalau kita berkaca, kita hubungkan dengan orang Indonesia,
menurut saya kita masih dalam tahap awal. Kita adalah negara yang unik karena kita berbeda, kita sangat beragam. Justru menurut saya, daripada kita melihat keberagaman itu sebagai ancaman persatuan, itu bukan ancaman kalau menurut saya. Kalau kita melihat itu dengan benar. Justru itu bisa menjadi kekuatan untuk berkreasi lebih di industri kreatif menurut saya. Salah satu contoh adalah kemarin saya baru nonton apa itu yang disutradarai Joko Anwar, Gundala kalau nggak salah. Gundala itu menurut saya itu adalah salah satu brand khusus unik punya orang Indonesia. Karena menurut saya kenapa? Isu-isu yang diangkat itu isu-isu Indonesia juga. Gitu? Isu-isu yang diangkat isu-isu Indonesia. Lalu karakter-karakter hero-nya juga karakter-karakter Indonesia. Saya nggak tahu di situ tiba-tiba di bagian akhir film tiba-tiba ada muncul kalau nggak salah karakter pahlawan Sri kalau nggak salah yang diperankan oleh Pevita Pierce. Itu dia muncul sebentar, Sri muncul, dia menghalangi mobil, mobilnya terbalik, lalu Sri hilang. Dia di situ membantu Gundala. Jadi menurut saya Pak Joko Anwar ini dia bisa dia bisa menggali kearifan lokal negara kita. Gundala itu budaya apa sih? Saya nggak tahu budaya apa. Tapi jelas Sri itu dari budaya Jawa. Namanya aja Sri. Lalu dia pakai selendang, pakai ini dan itu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu industri kreatif yang dikembangkan oleh salah satu sutradara Indonesia. Di mana Pak Joko Anwar ini dia menggali kearifan lokal kita. Dia menggali nilai-nilai tradisi kita. Lalu dia kemas sedemikian rupa menjadi sebuah film yang bisa dijual, yang bisa ditunjukkan ke dunia. Dan menurut saya, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita bisa mengeksplorasi kearifan lokal kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengeksplorasi budaya kita sendiri? Kalau kita sendiri nggak cinta dengan bangsa kita. Kita sendiri nggak mau mempelajari budaya kita. Menurut saya, mempelajari budaya itu adalah salah satu hal yang mendasar kalau kita mau memperkenalkan Indonesia, kalau kita mau berkarya kreatif di bidang industri kreatif. Lalu, yang kedua yang saya mau sharingkan adalah karena saya di sini diundang sebagai mahasiswa, dalam kapasitas sebagai mahasiswa, hal yang bisa kita lakukan adalah satu, mengeksplorasi segala macam fenomena di masyarakat kita saat ini. Ini lagi-lagi berkaitan dengan yang Mbak Latifah katakan. Generasi milenial itu otaknya masih bagus, tanda kutip ya, masih bagus, masih encer. Kita tajam dalam berpikir, tajam dalam beranalisa. Jadi menurut saya, marilah kita kaum akademisi, kaum milenial mahasiswa, marilah kita mengeksplor fenomena-fenomena yang marak di kalangan masyarakat dan mengujinya dari sudut pandang Pancasila. Misalnya apa sih fenomena yang ada di negara kita, apa? Misalnya begitu, fenomena perpecahan atau fenomena ini dan itu. Kita uji dari sudut pandang Pancasila, karena kita tahu Pancasila itu ideologi dasar kita. Kita nggak akan meninggalkan Pancasila. Mau kemana pun kita pergi, Pancasila tetap di situ. Dan itu tetap menjadi salah satu acuan kita untuk berkarya. Dan kita sebagai mahasiswa, marilah kita mengamati fenomena-fenomena ini dan mengujinya dari sudut pandang Pancasila. Lalu hal kedua yang mau saya sharingkan adalah marilah kita mengkawal jalannya pemerintahan. Karena dulu guru bahasa Indonesia saya masih ingat guru bahasa Indonesia saya bilang, mahasiswa adalah mereka yang mencetuskan perubahan. Mereka adalah mahasiswa yang menggerakkan perubahan. Itu mahasiswa. Dan menurut saya kita masih bisa melakukan hal yang sama. Dalam bentuk positifnya apa? Oke, jadi di sini yang hal kedua adalah marilah kita mengkawal jalannya pemerintahan sambil memberikan kritik dan masukan-masukan yang membangun terhadap pemerintah. Kita semua di bidang kita masing-masing dan kita semua nggak semua dari kita harus masuk ke partai atau harus apa. Tapi menurut saya kita bisa memberikan kritik pada pemerintah, kritik yang membangun. Kita bisa memberikan input pada pemerintah. Supaya supaya kita juga menurut saya seimbang lah. Jangan kita jadi generasi yang mengkritik terus. Kamu punya solusi nggak? Kalau mengkritik terus saya juga bisa. Tapi solusinya dong apa? Kita kan kalau kaum milenial
pikiran kita kreatif, ya kasihlah solusi ke pemerintah, kan begitu. Saya pikir begitu dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bang atas pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir buat Kaloreta, apa yang harus disyukurin buat anak milenial sendiri dalam melanjutkan perjuangan pahlawan? Oke, thank you Karis. Apa yang harus disyukuri? Sebenarnya banyak ya. Banyak yang bisa kita syukuri. Kita bisa sampai kayak sekarang juga udah nggak ngelewatin kerepotan-kerepotan lalu, yang peperangan-peperangan lalu. Kalau dibayangin, aku yakin belum tentu kita bisa. Jadi ya sudah, apa yang sudah kita rasakan sekarang, ya udah kita syukurin, kita lanjutin para apa ya yang sudah bisa kita lanjutin lah, yang apa yang bisa kita lanjutkan ke depannya melalui pendidikan, melalui pekerjaan, melalui hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Terus kita nggak ngelawan arus, yang kecil-kecil aja, nggak ngelawan aturan, terus maju, semangat, jangan malas lawan diri kita. Jadi kita syukuri aja apa yang udah ada sekarang. Tugas kita tinggal untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk kedepannya yang lebih baik. Jadi menurut aku, jadilah teman-teman kita ini untuk pahlawan milenial dengan taat aturan, cinta damai, dan NKRI. Semangat terus untuk bisa belajar dalam pendidikan yang udah ada. Tinggal kalian nikmati, manfaatkan kesempatan yang ada selagi kalian masih muda. Bisa mengeluarkan ide, melanjutkan perjuangan, berinovasi, dan lain sebagainya. Itu sih dari aku, Karis. Thank you. Oke, terima kasih buat Kaloreta, terima kasih buat Bang Kotlas, dan terima kasih buat Mbak Latifa. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab dari peserta, dan mohon maaf sebelumnya, riwayat komentar yang tadi barusan dikirim para peserta hilang, jadi saya untuk minta tolong kembali mengirimkan pertanyaan yang sudah ditanyakan melalui kolom komentar chat, dan juga bagi para peserta bisa juga menanyakan melalui video dan menghidupkan suara. Kita beri kesempatan untuk para peserta menanyakan kepada ketiga pembicara. Oke, pertanyaan dari Joshua Nababan. Bagaimana peran milenial di hari kemerdekaan ini agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat memecah tali persaudaraan? Untuk Bang Gotles bisa menjawabnya, atau Kak Loreta? Oke, pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya bisa diulang? Pertanyaannya, bagaimana peran milenial di hari kemerdekaan ini agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat memecah tali persaudaraan? Oke. Saya akan menjawab dari kapasitas saya sebagai mahasiswa atau guru. Apa yang bisa dilakukan milenial untuk menghalau isu-isu yang memecahkan kita itu ya tadi ya. Kalau menurut saya sih, pertama itu berangkat dari diri sendiri kita dulu. Menurut saya jangan cepat panasan lah. Jangan cepat terprovokasi. Intinya menurut saya di sini pengendalian diri itu diperlukan sekali, pengendalian diri. Lalu menurut saya juga Kemenkominfo juga telah memberitahukan kita bagaimana cara memverifikasi suatu berita, begitu kan? Nah itu bisa diakses itu, step-stepnya atau prosedur-prosedurnya bisa kita akses supaya kita juga nggak termakan oleh berita-berita palsu juga. Jadi yang pertama menurut saya itu pengendalian diri dulu, menurut saya pengendalian diri. Jangan cepat terpancing amarahnya, jangan cepat marah. Kalau kamu dihina atau kelompokmu sendiri disinggung, tenang aja dulu, oke? Jadi tahan diri dulu. Lalu yang kedua menurut saya kita bisa akses Kemenkominfo juga prosedur-prosedur untuk mengecek verifikasi suatu berita apakah itu benar apa tidak. Ya kita bisa cek aja ke website mereka atau mereka pasti menyediakan prosedur-prosedur. Lalu yang paling penting adalah menurut saya kita harus kembali ke spirit para pejuang-pejuang kita. Kita harus kembali ke spirit dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri menurut saya itu. Jadi spiritnya walaupun kita berbeda-beda ya, kita berbeda-beda, kita nggak akan pernah jadi sama. Tapi spirit kita tetap sama, yaitu spirit persatuan walaupun kita berbeda-beda. Jadi itu dari saya.
Oke, terima kasih untuk jawabannya Bang Douglas. Dan ada lagi dari Berlian Tarigan. Bagaimanakah pendapat para speaker wujud penghargaan kaum milenial terhadap pengorbanan para pahlawan? Aturan ini untuk Mbak Latifah. Tapi Mbak Latifah, mohon maaf, ada kegiatan. Jadi bisa untuk Bang Douglas menjawab pertanyaan kembali. Oke, bisa disampaikan lagi pertanyaannya? Oke. Bagaimanakah pendapat speaker wujud penghargaan kaum milenial terhadap pengorbanan para pahlawan? Oke, saya tidak bisa melihat ini dalam skala nasional ya, karena saya hanya bisa menilai ini dari sudut pandang saya sebagai guru atau sebagai mahasiswa. Kalau dalam skala nasional mungkin tadi lebih baik diutarakan ke Mbak Latifah tadi, karena beliau berinteraksi dengan banyak milenial. Kalau menurut saya dari bidang saya sendiri, bidang pendidikan, bidang mahasiswa, saya melihat jujur di kasus saya sendiri, saya jujur agak sedih dengan beberapa murid saya belajar dari pengalaman saya sendiri ya, dari beberapa murid yang tidak menghargai atau kurang menghargai jasa para pahlawan. Itu saya bisa lihat mereka dari cara mereka ikut upacara bendera, udah itu aja deh, kita nggak usah muluk-muluk deh. Dari cara mereka ikut upacara bendera saja, itu saya merasa bahwa saya sebagai guru kayaknya saya gagal ini mendidik anak ini. Upacara bendera disuruh hormat ke bendera, kaki bengkok-bengkok, letai-letoy, seperti itu kan. Jadi menurut saya untuk generasi seperti ini, menurut saya bisa kita dalam masa yang krisis sekarang. Kalau kita tidak mengambil aksi cepat dalam hal ini. Dan menurut saya juga, tapi ini tidak mewakili seluruh milenial di Indonesia. Saya percaya ada beberapa milenial, tidak beberapa, ada banyak dan sebagian besar milenial yang menghargai jasa para pahlawan. Mereka menghargai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ideologi dasar kita, itu semua mereka hargai. Saya percaya itu ada, tapi ada beberapa kelompok khusus yang seperti saya ceritakan tadi kurang menghargai kaum milenial, perjuangan para pahlawan. Itu dari saya. Oke Bang, untuk pesan-pesan dari Abang sendiri nih Bang, untuk anak milenial, apa kiat-kiatnya supaya anak milenial tidak malas, tidak Bang ya, mungkin tidak takut di dalam berkarya di bangsa ini? Apa pesan-pesan dari Abang sendiri? Pesan-pesan dari saya, menurut saya mau for dengan programnya Pak Jokowi, pembentukan karakter dulu. Karena kita, menurut saya, nggak usah lah kita muluk-muluk sampai ke sana-sana. Kita bekerja di bagian dasarnya dulu aja lah. Karakter bangsa kita itu seperti apa? Lebih spesifik, karakter milenial kita itu seperti apa? Ketika karakter bangsa kita, karakter milenial kita secara khusus, kita mencintai negara kita sendiri, kalau itu karakter kita, kalau kaum milenial mencintai bangsanya sendiri, menurut saya ini menjadi lampu hijau bagi kita untuk melakukan banyak hal. Kalau kita sudah cinta dengan bangsa kita sendiri, masa kamu berani sih korupsi? Masa kamu sih tega dengan bangsamu sendiri korupsi? Gitu kan? Kalau kita cinta dengan bangsa kita sendiri, masa kamu tega sih tidak berprestasi untuk bangsamu sendiri? Kamu sudah lahir di sini, kamu sudah besar di sini, berpendidikan di sini, kamu sudah dibesarkan Indonesia, masa kamu tega sih tidak berprestasi? Masa kamu tega sih melanggar hukum-hukum kita? Jadi menurut saya, kembali kepada dasarnya, apakah kita cinta dengan negara kita? Apakah identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu kita bangga? Karena begitu, menurut saya itu banyak juga kaum milenial. Hal yang kedua adalah banyak juga kaum milenial yang terpapar oleh ideologi asing. Menurut saya itu, dan itu menggerus identitas kaum milenial juga menurut saya. Menggerus identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum milenial, itu menggerus kita. Nah, cara merestore identitas ini bagaimana?
menurut saya salah satunya adalah ya itu tadi, kembali kepada poin saya sebelumnya dengan pendidikan itu. Mereka yang mencintai bangsa Indonesia, mereka yang mencintai yang mendukung program-program pemerintah yang point of referensinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, mereka adalah orang-orang yang wajib mengajar mereka yang tidak mencintai bangsa. Mereka adalah orang-orang yang wajib mengajar atau membentuk moral bangsa, menurut saya itu. Semoga saya membuat diri saya jelas tadi ya. Agak complicated. Oke, Bang Kodlas, terima kasih dan mohon maaf juga untuk pembicara Kak Loreta, lagi ada kegiatan juga. Jadi bagi para peserta ada yang mau menanyakan lagi buat Bang Kodlas sendiri? Kalau tidak ada, saya akan tutup acara ini. Terima kasih buat Bang Kodlas sudah mau memberikan jawabannya kepada moderator dan terima kasih sudah mau menjawab dari pertanyaan peserta. Dari saya meminta maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan. Saya akan tutup acara ini kembali dengan Maria San Francisca. Baik. Sangat seru ya nampaknya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah aktif juga dan kritis dalam tanya jawab pada seminar hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat terus menanamkan rasa nasionalisme serta melanjutkan perjuangan pahlawan kita, menggali lagi potensi dan memberikan sesuatu bagi negara kita tercinta ini. Rekan-rekan, jangan meninggalkan room ini terlebih dahulu karena saat ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung dalam sesi foto. Oleh karena itu, teman-teman harap menyalakan kameranya dan nanti kita akan mengambil screenshot ya, foto untuk dokumentasi seperti itu. Boleh menyalakan kamera, dipersilakan untuk yang belum menyalakan dan nanti akan dipandu oleh Kak Karis melalui suara. Oke, baik teman-teman, saya akan memulai sesi foto dan mohon maaf saya tidak menghidupkan kamera. Oke, bagi teman-teman kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, masih ada beberapa menit. Barangkali ada teman-teman yang masih belum berhasil mengambil screenshot, silakan. Sudah? Oke. Baik, saya rasa cukup untuk siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan dalam berjalannya acara pada siang hari ini. Kami pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu, dan sampai jumpa di webinar kami selanjutnya.